Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Arianti, saya dari Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum nun mati dan tanwin. Jadi hukum nun mati dan tanwin ini ada 5 bagian. Yang pertama itu ada idhar, kedua ada idgham, ketiga ada iklab, keempat ada ikfa, dan yang kelima itu ada mad. Jadi pembahasan yang pertama itu adalah idhar. Idhar secara bahasa itu adalah al-bayanu, artinya jelas. Sedangkan menurut istilah, ikhraju kulli harfin mim makhraji, artinya mengeluarkan tiap-tiap huruf dari makhrajnya atau tempat keluarnya huruf tersebut. Huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ain, ha, oin dengan kho. Kemudian contoh dari huruf idhar itu yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 tersebut, maka membacanya itu harus jelas makhraj nun matinya. Contohnya, nun mati bertemu dengan hamzah, man amana. Nun mati bertemu dengan ha, man huwa. Nun mati bertemu dengan ain, min ma'alikin. Nun mati bertemu dengan ha, min hadidin. Nun mati bertemu dengan goin, min wilin. Kemudian nun mati bertemu dengan kho. Jadi contohnya min khauf. Kemudian pembahasan yang kedua itu adalah idgham. Pengertian idgham itu ada 2. Ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Pengertian idgham menurut istilah itu adalah bertemunya huruf mati dengan huruf hidup, sekiranya keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Kemudian idgham menurut bahasa yaitu idkhalu syai'in fi syai'in, artinya memasukkan satu perkara ke perkara yang lain. Huruf idgham itu ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Dari huruf ini dapat dikumpulkan dalam lafaz yarmaluna. Kemudian idgham ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah, maka membacanya itu harus diidghamkan serta digunakan. Huruf idgham ma'al gunnah itu ada 4, yaitu ada ya, nun, mim, dengan waw. Kemudian contoh dari idgham ma'al gunnah yaitu ada nun mati bertemu dengan nun, lan nadqulah. Ada tanwin bertemu dengan ya, hisabai yashiron. Nun mati bertemu dengan mim, an ma'na. Nun mati bertemu dengan waw, miwarai. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini hurufnya ada 2, yaitu lam dengan ro. Dimana ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yang 2 tersebut, maka membacanya harus diidghamkan tapi tidak memakai gunnah. Contohnya yubayyilana min rahimati. Selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah iklab. Pengertian iklab itu secara bahasa adalah tahwilu syai'in an wajihihi, artinya memindahkan satu perkara pada jalannya perkara itu sendiri. Kemudian iklab secara istilah yaitu ja'alu harfin makana harfin ma'al muro'atil gunnah, artinya menjadikan satu huruf dari tempat huruf yang lain serta digunakan. Huruf iklab itu ada 1, yaitu ba, dimana ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi satu huruf tersebut yaitu ba, maka membacanya harus ganti nun mati atau tanwinnya pada mim serta memakai gunnah. Contohnya yaitu mim ba di
Contoh yang kedua, sami'um ba'ir. Pembagian yang selanjutnya adalah ikfa. Pengertian ikfa, tiap-tiap yang menutupi atau samar dan bersembunyi. Ikfa secara ilmu tajwid adalah suatu hukum tajwid yang terjadi karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikfa sehingga bunyi nun mati atau tanwinnya dibaca dengan cara samar-samar. Kemudian huruf ikfa itu ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Kemudian ikfa ini juga terbagi menjadi 3, yaitu ada ikfa akrob, ikfa ausat, dan ikfa abad. Bagian yang pertama yaitu ikfa akrob. Hurufnya itu ada 3, yaitu ta, to, dan dal. Jadi pengertian dari ikfa akrob itu adalah di mana ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf ikfa akrob yang 3 tersebut, maka membacanya harus disamarkan, dan menyamarkannya itu harus didekatkan pada huruf yang ketiga itu. Contoh, min tahtihal anhar. Pembagian yang selanjutnya yaitu ada ikfa ausat. Hurufnya ada 10, yaitu sod, dal, sa, ja, sin, shin, ja, fa, do, dengan zo. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikfa ausat yang 10 ini, maka membacanya harus disamarkan dan menyamarkannya harus di pertengahan. Contoh dari ikfa ausat ini yaitu wayang surukum. Pembagian yang terakhir yaitu ada ikfa abad. Hurufnya ada 2, yaitu ada ko dengan kaf. Pengertian dari ikfa abad ini yaitu ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf ikfa abad yang 2 itu, maka membacanya harus disamarkan dan menyamarkannya itu harus di pertengahan. Contoh dari ikfa abad ini yaitu ada min qablikum. Contoh yang kedua, syai'in qadir. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir mengenai mad. Apa itu mad? Mad adalah secara bahasa itu memanjangkan atau panjang, sedangkan secara istilah adalah suatu hukum mengenai yang memanjangkan bacaan suatu lafadz ayat Al-Quran. Panjang bacaannya tergantung dari jenis yang terjadi. Jadi huruf mad itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian mad itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah alif yang terletak setelah fathah atau ya sukun dengan kasrah dan waw. Maka domahnya harus dengan memaknai arti yang panjang. Contohnya, katabun yaqulu sami'u. Jadi itu 3 contohnya. Kemudian ada mad jaiz muntasil. Mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada satu kalimat sehingga dapat dibaca panjang, sepanjang 5 harakat pada kali setiap mad tabi'i. Contohnya, sawa'un, ja'an, jia. Kemudian ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah yang terdapat pada kalimat lain dan munfasil. Artinya terpisah dan membaca seperti mad wajib saja. Contohnya, wa antum bima unsila. Kemudian ada mad lazim kilmi.
artinya adalah sama halnya dengan mat tabi'i dan memiliki tasydid di dalam kalimatnya dan membacanya harus panjang. Contoh, walau dolina soja. Kemudian ada mad lazim mukhafaf, yaitu sama halnya dengan mat tabi'i yang bertemu pada huruf mati, sehingga membacanya harus dengan nada 6 harokat panjang. Contohnya yaitu al-ana. Kemudian ada mad lain. Mad lain adalah waw sukun yang bertemu dengan ya sukun dan berharokat fathah, sehingga dalam membacanya menggunakan nada yang lunak atau lemas. Contohnya yaitu roibun khaufun. Kemudian ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini adalah wakaf atau sebagai tempat pemberhentian pada saat membaca. Jadi pada saat membaca ini nih, kita juga harus menggunakan atau memakai 3 harokat saja. Contoh, alamin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada mad silah khosyirah. Adalah hak domir, sehingga dalam membacanya harus dengan nada yang panjang. Contoh, annahu kana bihi ba'isan. Selanjutnya ada mad silah tawilah. Sebuah kalimat mad kasroh yang bertemu dengan hamzah, sehingga dalam membacanya sama halnya dengan mad jaiz munafasil. Contohnya, ya sabu ana malahu ajladah. Selanjutnya ada mad iwad. Adalah sebuah kalimat seperti fattatain pada wakaf, seperti tanda pemberhentian, sehingga dalam membacanya seperti mad tabi'i. Contohnya yaitu libasan. Selanjutnya yaitu ada mad badal. Mad badal itu adalah sebuah kalimat hamzah, maka dalam membacanya itu sama halnya seperti mad tabi'i. Contohnya yaitu adma imanun. Selanjutnya yaitu ada mad lazim harti. Adalah sebuah kalimat yang terdapat pada permulaan dalam Al-Quran, dan ketika membaca dengan mad lazim harti ini maka harus diidghamkan. Contohnya, wa qalam alam na'isha. Selanjutnya yaitu ada mad lazim harti mukhafaf. Ini yaitu di mana berkumpulnya huruf mad dan sukun asal dalam suatu huruf dan tidak diidghamkan dan dibaca panjang sepanjang 6 harokat. Pembahasan yang selanjutnya ada mad takdim. Mad takdim yaitu ketika ada kalimat tauhid panjangnya 1 sampai 2 harokat setengah. Sebagian ulama yang dinamakan mad takdim yaitu tiap-tiap mad yang ada di dalam lafaz Al-Quran. Contohnya, la ilaha illallah. Macam-macam mad yang terakhir itu ada mad farqi. Mad farqi itu adalah mad badal. Kedepannya ada huruf yang ditasdidkan dan dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Contohnya yaitu wala amina. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.